5 kesalahan tari Minang saat ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Ini aneh. Kenapa aneh? Beda saya dengan yang sekarang. Dulu penari cowok ada aku ini. Tapi ketika di atas panggung, dia tetap penari cowok. Apalagi tari Minang, basic itu kan silat. Kalau sekarang kan enggak. Kalau orang Minang, lapiah lo lenggo produksi. Gemulai lagi. Bedaknya tebal pula lagi. Lipstiknya lebih merah pula pada cewek. Itu yang terjadi. Saya tidak peduli dia punya orientasi seksual yang berbeda, dia mau jadi bencong atau saya tidak peduli. Tapi ketika Anda di atas panggung, Anda cowok yang berperan sebagai cowok. Berarti kalau begitu, penari itu tidak harus menyuruh gemulai. Tidak. Malah terminal tidak ada yang mulai, tapi dasarnya silat Bi. Ya tapi kenapa kemudian image yang tertanam itu seperti itu? Padahal tidak semuanya seperti itu. Jadi persoalannya sekarang kan penari-penari cowok ini mau diarahkan kemana maunya mereka. Tapi coba lihat, tari-tari tradisi di Minangkabau, tari luambe, tari bentan, tari kain, itu pandeka semuanya. Sekarang muncul, kreasi baru. Kan tidak harus menonjolkan pinggul, tidak harus menonjolkan kemolekan tubuh. Persoalannya ada berapa oknum penari yang berusaha untuk menonjolkan hal itu, padahal basic mereka silat. Saya sering jadi juri tarian anak, itu selalu pantat dengan ditonjolkan. Minang tidak mengenal itu, sepengetahuan saya. Kudo-kudo orang Minang tidak pernah menonjolkan pinggul. Kenapa? Karena kembali basic. Kita kan tidak mengenal tarian seperti ini. Yang kita punya kan pamenan. Pamenan ya. Ya. Pamenan itu diambil biasanya dari silat. Basicnya silat. Kalau teman-teman lihat basic tari Minang yang tradisi, tari kain itu mana ada yang nengok. Semua itu jurus silat. Tari luambe semua jurus silat. Ketika tokoh-tokoh tari Sumatera Barat seperti almarhumah Uri Adam, ada Bu Yed, Bu Smeti Suib, ada Bu Sofiani, dan itu mereka membuat sebuah kreasi. Salah nggak? Enggak. Itu kan bagian dari kreativitas dan mereka tidak melenceng ini dari kepatutan, azas kepatutan tadi. Dan penari cowok silat materinya. Nah, hal ini kenapa terjadi? Mungkin pelatih tidak punya pengetahuan untuk itu. Mungkin saya ambil salah satu contoh galombang ini. Tari galombang itu penyambutan. Tari penyambutan. Iya. Sekarang. Ya. Dan memang dulu galombang itu kan berada di sasaran silat. Sasaran silat semuanya punya galombang. Ya. Dan itu dasarnya silat semua. Kemudian karena dengan zaman, karena kebutuhan, dibuatlah tari galombang untuk nyambut marapulai, tamu-tamu kehormatan. Pokok menyambut orang. Ya. Cewek ada di situ, nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan, materi silat kan hampir hilang di sana. Lebih banyak kalau nggak nengok, manisnya penari. Oke, dasar silat dari perempuan masih. Bagaimana bisa kita tunjukkan sedikit saja. Kemudian penari cowoknya, kadang-kadang masih leg bawa yang TikTok ya. Ironis itu malah ditarik piring tadi, malah pargo ya kan. Banyak hal yang sebetulnya yang perlu kita kritisi dalam persoalan tadi terkait masalah tari piring. Ini kaitannya dengan lenggok tubuh tadi. Saya melihat berapa postingan disusun piring itu sampai setengah lusin, 6 diinjak nih, kemudian dilempar piring itu dengan emosi. Ya, ada juga yang mengadu kucing. Ya, dia berguling-guling di tari itu. Saya sampai kaget, kenapa tari Minang seperti ini? Kenapa harus dengan emosi ya?
Kenapa harus mubazir memecah piring sebanyak setengah lusin? Yang saya pelajari, yang saya ketahui, asal usul tari piring itu berangkat dari nenek moyang kita ketika mereka ke sawah, para suami di sawah, jam siang datang istri membawa bekal makanan, sambil istirahat, palape panen, mereka mainkan musik kukuy batang padi, nari. Main di sawah. Piring, ya di sawah. Main di sawah. Ya, pakai piring. Mengisi waktu senang. Nah, jadi setidaknya mengisi kesenangan untuk hiburan. Ya. Dan tidak bakal dipecah itu piring. Yang dipecahkan itu, yang pijak itu, mungkin idenya dapat setelah bertengkar dengan suami. Tapi kalau kita kaitkan dengan filosofi adat Minangkabau, adat bersandi sarak-sarak bersandi kita pula. Ujung-ujungnya kita bersandi pada kita pula. Nah, Islam sangat mengharamkan orang yang mubazir memecahkan piring satu lusin itu mubazir. Betul. Nah, ketika mubazir yang terjadi, makanya di dalam tari piring itu ada dendam nih. Elok-elok lah menari piring, jangan sampai piringnya pecah. Ikut dipecahnya. Dipecah betul gitu. Nah, itu beda ya. Kalau yang tidak dipecahkan bongo itu beda. Itu sudah disiapkan ya? Disiapkan. Itu dan mungkin konteksnya memang pecahan piring. Iya. Walaupun pada dasarnya mereka juga memecah piring, tapi kan tidak dipertontonkan. Tidak dipertontonkan. Yang ironis, saya pernah kritik di media sosial saya ada aksesoris laca. Laca itu ada hiasan di sini. Itu biasanya dipakai untuk pengantin. Itu dipakai pakai deta. Laca itu untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Untuk nanalo. Iya, dipakainya untuk penari cowok. Jadi saya pikir kasarnya sampai saya ngomong ini, kamu mau menari Minang atau menjual diri? Ini persoalan. Dan itu kalau itu dianggap sebagai bagian dari kreasi atau kreativitas? Tidak bisa karena konsepnya kan di sana bukan tarian yang bertema. Mereka dari piring pakai kayak gitu. Mereka tari gerombang pakai. Kecuali kalau tari kreasi betul. Ya kayak tari kontemporer. Saya masih bilang kontemporer. Kontemporer kan bisa jadi itu menjadi simbol. Ya kan, kostum yang dipakai bisa menjadi simbol. Tapi kalau tari kayak itu kan tidak. Tidak perlu simbol-simbol seperti itu, malah jadi aneh. Penari cowok pakai aksesoris cewek. Dulu sempat komplain saya. Dulu ya, saya harus akui ini. Dengan kritikan salah seorang budayawan, tidak usah kita sebut nama. Dia komplain ketika perempuan menari tari Minang dengan celana gerimbong, pakai tandua, tandua buling itu ada. Dan simbol bunuh kandua. Ya. Itu pakaian bunuh kandua. Galembok itu pasti merdeka. Dan itu hanya bisa dipakai oleh laki-laki. Iya. Di tari piring sekarang kita lihat, mereka pakai pakaian seperti itu. Pakai baju kurung, pakai tandua, pakai celana galembong, terus ditutupin kain di bawah lutut, sedikit di bawah lutut. Ya. Saya bingung. Ini teman-teman adik-adik ini mau ngapain dengan kostum Minang? Sangat tidak pas. Apakah perempuan pakai tandua, pakai baju kurung, pakai kodek, kain, tidak bisa menari? Bisa. Saya buktikan waktu penari saya. Saya punya sanggar entertain namanya Majesty Minangkabau Production. Itu memang tari piring, tari gelombang, tari hiburan seperti itu, kreasi seperti itu. Ketika ada yang ngomong, pakai galembong,
enggak, kamu pakai kain, tetap pakai kode. Kita lihat, malah lebih ampun kok. Mereka bisa energi kok nanti piringnya. Ketakutan mereka kan kalau saya pakai kain saya tidak bisa energi. Ya, tambah enggak? Tidak bisa melonceng-lonceng. Nggak bisa kok. Malah unik. Keanggunan seorang perempuan Minang nyari piring yang lincah, pakai kain, injak kaca, lebih unik. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.